من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini kita kembali hadir ke Masjid An-Najiyah ini, yang semoga tujuan kita datang masjid ini adalah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan berbagai ibadah seperti melaksanakan salat fardu maghrib, kemudian insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan pelaksanaan salat Isya berjamaah, dan sembari menunggu datangnya waktu Isya kita duduk bersama. Mudah-mudahan majelis yang singkat ini bisa kita manfaatkan untuk saling berbagi, watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu mengingatkan atau saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan juga saling menasehati di dalam kesabaran. Kaum muslimin dan juga para akhwat talibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan bacakan beberapa hadis yang ada di kitab Bulughul Maram, dan kita ambil syarahnya yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana kita masih membahas tentang jenis-jenis najis dan juga pensuciannya dalam kitab Thaharah, di mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menuliskan di dalam beberapa hadis, yaitu hadis yang ke nomor 31, 30, 31, kemudian 32 dan 33. Ini dari 4 hadis yang akan kita bacakan ini adalah tercakup dalam pembahasan yang hampir sama dan saling berkaitan dari keempat hadis tersebut. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pembahasan fikih yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram ini mudah-mudahan sebagai pembelajaran bagi kita yang belum mengetahuinya, ataupun sebagai murojaah atau pengingat kembali bagi kita yang sudah pernah membacanya ataupun mempelajarinya. Baik, hadis yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila salati fi dhalikal thawbi wa ana anzuru ila atharil ghasli, muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kedua, wali Muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Kemudian hadis yang ketiga, wa fi lafzin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi zufri min thawbihi. Kemudian hadis yang keempat, wa an Abi Samhi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulami, akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Al-Hakim.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila salati fi dzalikal thawb wa ana anzuru ila atharil ghasli, muttafaqun alaih. Ya, hadis ini berkenaan dengan sesuatu yang mungkin mohon maaf pada jamaah semua dan juga para akhwat. Ini berkenaan dengan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci mani yang menempel atau terkena di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma yakhruju ila salati." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi salat fi dzalika thawb, dengan mengenakan pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila atharil ghasli, muttafaqun alaih. Kemudian kata Aisyah, dan aku melihat pada bekas cucian tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis kedua dan hadis ketiga, ya berkenaan dengan mani yang menempel di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Kemudian ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga masih dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dahulu aku menggosok dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam farkan, dengan gosokan yang agak kuat gitu. Fayusalli fihi, kemudian pakaian yang telah dicuci ataupun disikat oleh Aisyah tadi digunakan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi menunaikan ibadah salat, mendirikan ibadah salat. Kemudian hadis yang ketiga, wa fi lafzin lahu, masih lafaz dari Imam Muslim. Laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi zufri min thawbihi. Kemudian kata kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh aku dahulu mengerik bekas mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahukkuhu, mengerik pakaian bekas yang terkena itu yabisan, ketika sudah mengering atau dalam keadaan kering, bizufrihi min thawbihi, dengan kuku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Artinya apa? Ketika ada bekas mani yang terkena di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sudah mengering, maka Aisyah pun mengeriknya dengan kuku beliau. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat, wa an Abi Samhi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yughsalu min baulil jariyah, pakaian yang terkena pipis atau buang air kecil anak anak perempuan. Jariyah di sini yang dimaksud adalah anak perempuan, walaupun anak perempuan tersebut belum makan selain ASI dari ibunya. Namun Nabi SAW menyebutkan dicuci pakaian yang terkena oleh pipis dari anak perempuan tersebut. Kemudian wa yurashu min baulil gulam. Namun untuk pakaian yang terkena pipis anak laki-laki, gulam yang dimaksud sini adalah anak laki-laki yang belum makan selain ASI dari ibunya, maka cukup yurashu, kata Nabi SAW, dipercikkan air kepada bagian yang terkena pipis dari anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dari ibunya. Hadis ini akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh
Imam Abu Daud wa Nasa'i, dan juga Imam Nasa'i, wa sahahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, faedah dari kita membaca dan membahas hadis ini, ataupun kenapa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan 4 hadis ini dalam satu pembahasan. Yaitu yang pertama, berkenaan dengan bagaimana cara pensucian benda ataupun pakaian yang terkena oleh mani, kemudian juga benda ataupun pakaian yang terkena oleh pipis dari anak kecil, baik itu anak kecil perempuan ataupun anak kecil yang laki-laki. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya untuk pembahasan ini ada sebenarnya 3 jenis cairan ataupun sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh seorang laki-laki. Yaitu pembahasannya, mohon maaf ini mungkin hal-hal yang mungkin sifatnya agak sensitif untuk dibahas, namun mudah-mudahan karena ini kita membawakan fikih thaharah bermanfaat bagi kita semua. Pertama, yaitu adalah yang keluar dari tubuh seorang laki-laki itu adalah baul, yaitu buang air kecil. Maka sepakat para ulama menyebutkan bahwasanya untuk baul itu hukumnya adalah najis. Dan cara pensuciannya adalah untuk dibasuh. Kemudian yang kedua adalah wadi. Wadi itu adalah cairan yang keluar biasanya setelah seseorang buang air kecil, ataupun dalam kondisi seseorang dalam kelelahan. Maka wadi ini juga tergolong pada sesuatu yang najis. Maka untuk mensucikannya juga adalah dengan dibasuh ataupun dicuci. Kemudian ada madhi. Madhi adalah cairan yang keluar ketika seorang ada muncul syahwatnya atau birahinya. Maka ini dikatakan oleh Syekh di sini adalah antara baul atau wadi dengan yang lainnya. Yaitu disebut di sini bahwasanya dia termasuk bagian dari najis yang ringan. Maka untuk pensuciannya adalah dengan cara dibasuh. Bahkan di dalam sebuah riwayat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin mempertanyakan tentang hal ini, tentang madhi ini kepada Rasulullah SAW, namun beliau enggan ataupun agak segan rasanya untuk langsung bertanya kepada Nabi SAW. Maka beliau mengutus salah seorang sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW karena keberadaan beliau sebagai menantu Nabi SAW. Beliau agak segan untuk bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyampaikan bahwasanya untuk perkara tersebut hendaklah seorang untuk mencucinya, bahkan semua bagian kemaluannya untuk dicuci. Kemudian yang ketiga adalah mani. Mani ada beberapa pendapat para ulama, yaitu dari kalangan Hanafi dan juga Syafi'i. Kemudian dari mazhab Maliki juga menyebutkan bahwasanya mani itu adalah sesuatu yang najis, maka wajib untuk dicuci ketika terkena kepada pakaian ataupun yang lainnya. Kemudian yang namanya mani, kalau seandainya terjadi pada diri seorang, maka wajib bagi dia untuk mandi wajib. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam pendapat Imam Ahmad ataupun mazhab Hambali menyebutkan bahwasanya mani ini adalah sesuatu yang tidak najis. Alasannya adalah bahwasanya dari mani itulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya najis, maka otomatis janin yang diciptakan dari mani tersebut adalah kategorinya adalah sesuatu yang najis, sementara manusia bukanlah najis. Maka dari situlah pendapat dari mazhab Hambali mengatakan bahwasanya mani bukanlah sesuatu yang najis. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah dalam 3 hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya bahkan ketika kondisi kering, Aisyah hanya mengerik dengan kukunya bekas mani yang menempel di pakaian Nabi SAW. Kemudian Nabi pun menggunakan kembali pakaian tersebut untuk pergi melaksanakan ibadah sholat. Atau dalam kondisi basah tadi, Aisyah membasuhnya, ataupun bahkan Nabi pun pernah membasuhnya. Dan Aisyah melihat bekas basuhan tersebut. Jadi dalam hal ini Syekh Al-Utsaimin mengambil pendapat dari mazhab Hambali bahwasanya mani adalah sesuatu yang bukan najis. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kenapa di hadis yang keempat beliau membawakan perkara tentang bagaimana cara mensucikan pakaian ataupun sesuatu yang terkena oleh pipis anak perempuan yang kecil yang belum makan selain ASI dari ibunya, dan juga anak yang laki-laki yang pipisnya mengenai pakaian ataupun segala sesuatu, maka berbeda untuk cara pensuciannya. Disebutkan tadi bahwasanya Nabi mengatakan kalau untuk pipis yang dari anak perempuan walaupun belum memakan segala sesuatu kecuali ASI dari ibunya, maka wajib tetap untuk dicuci. Sementara untuk pipis anak laki-laki yang belum makan selain ASI dari ibunya, bisa cukup untuk disucikan dengan cara memercikkan air ke bagian yang terkena oleh najis tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan madhi tadi. Maka pendapat para ulama menyebutkan bahwasanya yang namanya madhi itu antara baul dan mani, yaitu di tengah-tengah. Maka dikategorikan oleh para ulama terutama dalam mazhab Hambali, dan juga ini yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwasanya madhi itu pun tergolong pada najis yang ringan. Ketika terkena pada pakaian ataupun sesuatu, maka boleh kita untuk mensucikannya dengan cara memercikkan air ke bagian yang terkena oleh madhi tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran tentang beberapa jenis najis ataupun cairan yang keluar dari tubuh seorang laki-laki ataupun manusia ini penting sekali untuk diketahui. Kenapa? Kalau seandainya ada seorang muslim tidak mengetahuinya, maka bisa jadi dia tidak mengerti untuk bagaimana cara mensucikan sesuatu yang mengenai dirinya tersebut. Maka itu juga akan berkaitan dengan sah ataupun tidak sahnya ibadah yang akan dia lakukan setelah itu. Kenapa? Bisa jadi kalau seandainya seseorang tidak mengetahui apakah benda ini najis ataupun tidak, sementara dia bisa jadi akan menggunakan pakaian yang terkena najis, sementara dia tidak tahu bagaimana cara untuk mensucikannya, atau bagaimana kondisi dia di dalam keadaan ketika ada cairan tersebut keluar dari tubuhnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting sekali untuk diketahui agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan setelah itu benar-benar kita yakin sah
dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini? Karena banyak sekali mungkin dikarenakan pembahasan ini kiranya agak tabu untuk dibahas ataupun agak enggan atau segan untuk disampaikan, ataupun bagi yang mendengarkan pun kaum muslimin pun agak malu rasanya untuk bertanya. Maka terkadang ada di antara mereka yang tidak mengetahui bagaimana kondisi mereka dalam menghadapi ataupun menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi pada dirinya tersebut. Suatu contoh pengalaman dulu waktu kami kuliah itu, ada di antara teman yang tamat dari SMA masuk kuliah, dia tidak tahu apa perbedaan dari 3 jenis air tadi ataupun cairan tadi. Dan dia tidak tahu bagaimana cara bersuci ataupun mensucikan dirinya ataupun mensucikan benda yang terkena dari 3 jenis cairan tersebut. Maka ini sangat berbahaya. Padahal dia sudah tamat SMA. Artinya apa? Dia telah memasuki usia baligh. Kalau seandainya dia tidak mengetahuinya, bisa jadi ibadah yang dia lakukan setelah itu belum tentu sah dan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali untuk hal ini kita pelajari dan kita ketahui. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang merasa menganggap ini adalah sesuatu yang tabu untuk dibahas, akhirnya informasi seperti ini terkadang tidak sampai kepada anak-anak kita yang mungkin mereka akan mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Maka sebagai orang tua ataupun kami sebagai guru, wajib bagi kami untuk ataupun bagi kita semua untuk menyampaikan hal ini kepada anak-anak kita sehingga mereka pun mengetahui tentang apa-apa yang merupakan najis, apa yang tidak najis, ataupun kondisi yang harus mereka mandi, ataupun cukup hanya dicuci dan sebagainya, ataupun cukup hanya dengan berwudu. Maka ini perlu untuk diketahui. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak kita, apalagi mereka yang hampir-hampir masuk masa baligh. Misalkan anak-anak yang berusia 10 tahun, 11, ataupun yang lainnya, anak kelas 5 SD, kelas 6 SD, banyak di antara mereka mungkin tidak mengetahui hal ini, ataupun pernah dipelajari di sekolah, namun terkadang mereka ada yang segan, malu untuk bertanya, untuk lebih jelas tentang pembahasan seperti ini. Maka kewajiban orang tualah untuk menjelaskannya, agar mereka benar-benar paham dan tidak disesatkan ketika mereka salah-salah bertanya kepada orang yang tidak tepat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenan dengan cara yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu adalah cara mensucikan pakaian ataupun yang lainnya yang terkena oleh benda-benda najis ataupun benda yang najis ringan tadi. Kalau dia yakin ataupun kita meyakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang najis, maka wajib untuk dicuci atau dibasuh. Sementara kalau dia tergolong kepada sesuatu yang najis ringan seperti madhi dan baul ataupun kencing anak laki-laki yang belum makan selain ASI dari ibunya tadi, maka minimal boleh untuk dipercikkan saja air ke bagian yang terkena oleh najis tersebut. Kemudian itu adalah berkenan dengan najis. Kalau seandainya kondisi seseorang yang keluar darinya atau dari tubuhnya hal tersebut, maka ini ada 2 kondisi. Pertama adalah seseorang yang berhadas kecil, dan yang kedua adalah orang yang berhadas besar.
Ya, beda antara najis dengan hadas adalah kalau najis itu berkenaan dengan zat yang keluar itu. Sementara kalau hadas adalah kondisi seseorang yang keluar dari tubuhnya zat tadi. Berhadas kecil yaitu ketika seorang keluar dari tubuhnya adalah baul atau buang air kecil, kemudian wadi dan madhi. Itu adalah seseorang dalam keadaan berhadas kecil. Maka cara bersuci untuk dirinya adalah dengan berwudu. Adalah dengan cara berwudu. Kemudian kalau seandainya keluar dari diri seseorang adalah mani, maka itu adalah menyebabkan dirinya berada dalam kondisi hadas besar. Maka wajib bagi orang tersebut untuk mandi besar ataupun mandi janabah. Ya, itu adalah perbedaan antara najis dan hadas. Kalau najis adalah berkenan dengan zat yang keluar, sementara hadas adalah keadaan seseorang yang keluar dari tubuhnya cairan-cairan yang disebutkan 3 macam tadi. Ya, mungkin itu tentang 3 hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam hadis yang ke-30, 31, dan 32 serta 33. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang ke-34. Wan Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidhi yusibu thawba tahattuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Ya, hadis ini dibawakan oleh sahabiyah yaitu Asma binti Abi Bakar. Sahabiyah yang bernama Asma, putri dari Abu Bakar ataupun saudari dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau mengatakan Nabi SAW berkata, fi damil haidhi, tentang darah haid yang yusibu thawba, yang mengenai pakaian. Tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Ya. Hadis ini berkenaan dengan perkataan Nabi SAW yang berbicara tentang darah haid yang mengenai pakaian. Maka hendaklah seorang wanita yang mana misalkan ada seorang wanita yang darah haidnya mengenai pakaiannya, hendaklah dia untuk menggosoknya, kemudian mencucinya ataupun menyiramnya dengan air. Kemudian seperti menyikatnya. Kemudian setelah itu barulah boleh dia gunakan untuk melaksanakan sholat dengan pakaian yang telah dibersihkan tadi. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat haulah. Ya, dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya haulah berkata ataupun menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa illam yadhhabid dam." Wahai Rasulullah, kalau seandainya belum pergi darah tersebut atau bekas darah haid yang mengenai pakaian tersebut, qala yakfikil ma, kata Nabi SAW, cukup bagi kamu ma, yaitu air, wala tadurruki atharuhu, maka tidak akan mengapa bagimu tentang bekas yang masih ada di pakaian tersebut yang terkena oleh darah haid kalau seandainya sudah dibasuh dengan air.
Hadis ini akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu sahih, afwan, wa sanaduhu dhaif. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan sanadnya adalah sanad yang dhaif. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama terkadang mencantumkan beberapa hadis dhaif di dalam beberapa pembahasan? Maka biasanya para ulama menaruh hadis-hadis sahih, hadis-hadis dhaif itu hanya sekedar penguat dari hadis-hadis yang lain. Yang mana terkadang hadis dhaif itu ada yang maknanya sesuai dengan hadis dhaif yang hadis sahih yang dibawakan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini bukan berarti kita berdalil ataupun berhujjah dengan hadis dhaif, bukan. Namun karena ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah membawakan hadis ini dalam kitab beliau Bulughul Maram, maka ada komentar dari para ulama yang lain bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif. Namun makna dari hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Karena hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-34 itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan mereka sepakat untuk mensahihkan kedua hadis tersebut. Dengan catatan di sini disebutkan adalah hadis muttafaqun alaih. Azan dulu Pak. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik kaum muslimin dan juga para akhwat dan juga santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dua hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis yang ke-34 dan 35 kitab Thaharah ini berkenaan dengan darah haid yang mengenai pakaian seseorang. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sebenarnya adalah sesuatu yang perkara yang cukup sensitif untuk dibahas. Namun ini pentingnya bahwasanya dalam bahas ini kita benar-benar ingin mengetahui keilmuan dari hal tersebut. Maka dari hal ini kami sangat menekankan kepada anak-anak kami, para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesempatan bagi antunna semua untuk terus belajar, mempelajari ilmu syar'i, karena banyak sekali perkara-perkara yang mungkin pembahasannya itu sangat sensitif kalau seandainya dibawakan oleh para ustadz. Maka anak-anak kami dari para santriwati ataupun siswi SMP TQ An-Najiyah teruslah belajar, mempelajari fikih-fikih yang berkaitan dengan wanita, karena memang banyak hal-hal yang lain yang lebih sensitif lagi ataupun lebih detail lagi yang penting untuk diketahui oleh para muslimah. Karena kalau seandainya tidak diilmui, bisa jadi banyak kaum muslimah tidak mengetahui perkara tersebut, dan bisa jadi tadi kita sebutkan bahwasanya untuk mengetahui tentang najis dan bagaimana cara mensucikannya ataupun kondisi-kondisi hadas, bagaimana cara bersuci darinya, ini sangat diperlukan untuk diketahui, dan juga berkenaan dengan hal-hal yang khusus untuk kaum wanita. Maka ini sangat penting untuk diketahui, dipelajari oleh para santriwati, dan semoga antuna nanti bisa menjadi para duat ataupun da'iyah yang akan menerangkan tentang ilmu-ilmu syar'i ini di tengah kaum muslim ataupun kaum muslimah secara umum, sehingga bermanfaat untuk kaum muslimin secara umumnya.
Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis tentang apa yang disebutkan oleh Asma binti Abi Bakar tadi, bahwasanya Nabi pernah mengatakan tentang darah haid yang mengenai pakaian. Maka hendaklah, kata Nabi, seorang wanita itu kalau seandainya melihat ada pakaiannya terkena oleh darah haid, maka untuk disikatnya ataupun digosoknya. Kemudian juga setelah itu hendaklah dia mencucinya, membasuhnya. Kemudian juga hendaklah dia menyikat gitu. Sehingga diusahakan sekali bahwasanya bekas darah yang terkena ke pakaian tersebut telah terbuang. Maka hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan disebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka setelah dilakukan pensucian dengan mencuci bekas darah haid tadi dengan air, maka bolehlah wanita tersebut menggunakan pakaian tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat kembali. Kemudian sebagai hadis penguat tadi juga disebutkan bahwasanya pernah Haulah mempertanyakan kepada Nabi SAW, kalau seandainya darah tersebut belum hilang ya Rasulullah, maksudnya masih ada kelihatan bekasnya, maka kata Nabi SAW, yakfikil ma, cukup bagi kamu dengan air. Maksudnya apa? Kalau seandainya engkau telah membasuhnya, menyucinya dengan air, maka cukuplah bagi kamu dengan hal tersebut. Walaupun masih ada mungkin pakaian tersebut ada bekas-bekas atau warna yang masih menandakan bahwasanya pakaian itu pernah terkena darah haid tersebut. Kalau seandainya telah dibasuh dengan air, maka itu sudah mencukupi bahwasanya pakaian tersebut telah dibersihkan ataupun telah disucikan dari darah haid tersebut. Maka boleh untuk digunakan kembali ketika hendak melaksanakan ibadah sholat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan di sini ada beberapa faedah min fawaidi hadzal hadis. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, beliau menyebutkan anna damul haid najisun yajibu ghasluhu inda shalah wa la tasihhu shalah illa ba'dil ghaslihi biqaulihi tsumma tusalli fihi. Maka kata penulis di sini bahwasanya darah haid itu adalah najis. Maka wajib untuk dicuci ketika hendak melaksanakan salat. Kemudian kata beliau, wala tasihhu shalah illa ba'da ghaslihi. Tidak sah salat kecuali setelah mencucinya. Ini berdasarkan hadis Nabi ataupun perkataan Nabi, tsumma tusalli fihi. Kemudian dia melaksanakan salat dengan pakaian tersebut. Kemudian faedah yang kedua, annahu la farqa baina an yakuna ad-damu katsiran aw qalilan. Maka bahwasanya tidak ada bedanya antara darah itu banyak ataupun sedikit yang mengenai ke pakaian tersebut. Maka tidak ada bedanya apakah darah haid yang mengenai pakaian tersebut sedikit atau banyak. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk dicuci untuk mensucikan kembali pakaian yang terkena oleh darah tersebut. Dan kalau seandainya telah dicuci walaupun banyak, bahkan tadi disebutkan walaupun masih ada kelihatan bekasnya, kalau seandainya telah dicuci, dibasuh dengan air, maka itu menunjukkan bahwasanya pakaian tersebut telah kembali suci dan boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nabi SAW di sini menyebutkan pakaian-pakaian yang telah disucikan kembali, baik itu tadi terkena oleh najis yang disebutkan dari beberapa hadis tadi ataupun najis dari darah haid ini, maka Nabi menyebutkan boleh untuk digunakan atau summa tusalli fihi. Kemudian salatlah dengannya, itu maksudnya dengan pakaian tersebut. Ini bukan berarti hanya pembatasan tentang ibadah salat saja. Namun kalau seandainya pakaian tersebut telah disucikan, maka boleh untuk digunakan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun Nabi SAW membawakan lafaz salat di sini, ini menunjukkan untuk ibadah salat saja yang merupakan ibadah yang paling utama, itu boleh digunakan pakaian yang terkena oleh darah haid ataupun najis-najis yang lain tadi, kalau seandainya telah dicuci dengan air, walaupun masih ada kelihatan bekas-bekas tanda-tanda adanya bekas darah haid ataupun ya, kalau di sini tadi sebutkan darah haid tadi, maka ini juga menunjukkan bolehnya untuk digunakan dalam melaksanakan ibadah yang lain, termasuk membaca Al-Quran ataupun melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i dan yang lain-lainnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan bahwasanya itu Nabi SAW membawakan lafal salat, menunjukkan bahwasanya salat adalah seutama-utamanya ibadah. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan silahkan atau boleh baginya untuk menggunakan kembali pakaian tersebut untuk salat, maka ibadah yang lain yang derajatnya lebih rendah daripada salat, maka boleh untuk menggunakan pakaian yang telah dicuci dari bekas najis-najis tersebut. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkenaan dengan beberapa jenis najis dan juga cara mensucikannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan juga mungkin karena pembahasan ini sudah sering kita dengar ataupun kita baca, mudah-mudahan sebagai pengingat kembali bagi kita dan bisa kita ajarkan ataupun kita sampaikan kepada anak-anak kita ataupun orang-orang yang di bawah tanggungan kita, agar mereka pun tahu bagaimana cara bersuci ataupun mensucikan diri dari kondisi-kondisi najis ataupun hadas tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang wanita yang dalam kondisi haid, kalau sudah berhenti haidnya, maka ini adalah menunjukkan bahwasanya dia sedang berada dalam hadas besar, dan juga ketika selesai dari haidnya itu wajib bagi dia untuk mandi dari haidnya tersebut. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.